Oh, yang tadi. Yang tadi ni. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjat, wa fi muqaddimatihim sahib al-fadilah Abuya Ki Haji Ghazali Musannif nafa'ana Allah taala bih. Para asatiz, para hujjat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahkan kesehatan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pembahasan kitab kita pada subuh kali ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah dan niatkan untuk para alim ulama kita, para guru-guru kita yang telah mendahului kita, khususnya wakif hadzal masjid dan mutasaddiqin di masjid ini, juga para guru kita, wabil khusus Syekhuna Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid hafizahullah ta'ala yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur mereka dalam kesehatan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, dalam literatur Islam khususnya ilmu hadis banyak dikenal istilah-istilah untuk mengisyaratkan kepada hadis-hadis tertentu yang jika disebut konteks itu maka yang dimaksud adalah hadis yang bersangkutan. Seperti ulama fikih mengenal istilah hadis al-musi' salatahu, hadis orang yang salatnya enggak benar. Ini dimaksudkan atau diisyaratkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-khamsah dari 6 ulama hadis kecuali al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini tentang kedatangan seorang sahabat ke dalam masjid, kemudian dia mengawali kedatangannya ke masjid dengan salat sunnah 2 rakaat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, memperhatikan salat orang tersebut sampai selesai. Setelah selesai, sahabat tadi kemudian datang menjumpai Rasulullah, memberi salam kepada beliau, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasulullah kemudian menjawab, "Wa alaikas salam, shalli fa innaka lam tusalli." Setelah Nabi menjawab salamnya, Nabi langsung berkata kepadanya, "Salatlah kamu, sesungguhnya kamu belum salat." Sahabat ini enggak klarifikasi apa kesalahan salat saya, langsung kembali ke posisi awal, kemudian dia salat lagi 2 rakaat. Setelah selesai salat, datang lagi menghadap Rasulullah, beri salam lagi, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasul jawab, "Wa alaikas salam, shalli fa innaka lam tusalli." Salat, kamu belum salat. Balik lagi sahabat ini sampai 3 kali terulang. Akhirnya kali ketiga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhsin ghaira hadza fa'allimni." Saya udah enggak bisa lagi salat lebih sempurna daripada yang sudah Tuhan lihat, maka ajarkan saya di mana kesalahannya, di mana kekurangannya. Kemudian Nabi mengajarkan sahabat tadi salat dari takbiratul ihram sampai salam. Hadis ini dikenal dengan hadis al-musi' salatahu. Hadis orang yang enggak betul salatnya kemudian dibetulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam babul akidah kita kenal sebutan hadisul jariyah, hadis seorang budak perempuan. Ini isyarat kepada seorang wanita
yang ketika sahabat bertanya bagaimana saya menyikapi budak perempuan ini, Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, ya jariyah, aina Allah? Wahai jariyah, di manakah Allah? Kemudian wanita tadi mengatakan fis sama, di langit. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat tadi, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia wanita yang beriman. Nah, ini disebut dengan hadisul jariyah. Nah, begitu juga dalam bab muhimmatuddin ada yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril alaihi salam. Bukan satu-satunya hadis yang menyebut tentang Sayyidina Jibril atau hal yang berhubungan dengan Sayyidina Jibril, tapi karena memang hadis ini spesifik membicarakan pokok agama, 3 pondasi yang kita sebut dengan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Sehingga kalau disebut hadis Jibril, maka yang dimaksud adalah hadis ini tentang 3 pokok agama yang utama. Ini hadis Jibril alaihi salam. Dan interaksi Jibril alaihi salam dengan para sahabat bukan hanya yang termaktub di dalam hadis ini. Ini hadis riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kita sama tahu bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu termasuk minal muqillin, di antara sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk di antara sahabat yang ketat dalam menerima hadis. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai berkomentar, seandainya saya meriwayatkan hadis di zaman Umar seperti saya meriwayatkan hadis zaman sekarang, niscaya dipotong leher saya, niscaya dipenggal leher saya. Kita tahu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan tidak kurang daripada 5.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ada di pemuncak sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Begitu pengakuan beliau. Kalau seandainya saya riwayatkan hadis di zaman Sayyidina Umar seperti saya meriwayatkan hadis sekarang, ini saya dipenggal leher saya. La daraba unuki. Nah, ini untuk menggambarkan kehati-hatian Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi SAW. Tapi dari sedikit hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, itu mayoritasnya hadis-hadis inti, hadis-hadis pokok. Satu hadis saja yang populer, hadis yang kita kenal dengan sebutan hadisun niyat, hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini. Padahal Nabi menyampaikan hadis ini di atas mimbar, di hadapan semua sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar mengawali hadis ini katakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah khutbah di hadapan kami, kemudian beliau bersabda innamal a'mal binniyat sampai akhir. Nah, yang oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan hadzal hadis sulusuddin. Hadis ini adalah sepertiga agama. Dia masuk dalam bab akidah, dia masuk dalam bab fikih, dia masuk dalam bab akhlak. 3 unsur ini, baik akidah maupun fikih maupun akhlak, itu landasan utama semuanya adalah niat. Niat seseorang. Kalimat kufur yang keluar dari lisan seseorang sekalipun, tapi dia tidak niat kufur, hatinya masih nyaman dengan iman, itu dia tidak terkena dampak kekufuran. Seperti yang terjadi dengan Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, hadis Jibril alaihi salam ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Dan Sayyidina Umar ini sosok yang sangat familiar di telinga kita. Banyak cerita yang diceritakan oleh para guru tentang manaqib, tentang fadail daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Kalau seandainya dari sekian banyak fadail, hanya satu hadis saja, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan dan posisi Sayyidina Umar, niscaya cukup bagi beliau untuk membanggakan di hadapan umat ini atas apa yang Nabi SAW sampaikan tentang beliau.
Sabda baginda Nabi SAW, ya, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi sesudahku, maka niscayalah dia Umar. Ya. Sama seperti hadis Nabi SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa arda, "Ya Ali, ama tarda an takuna minni bimanzilat Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali, tidakkah engkau ingin kedudukanmu pada sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada lagi nabi sesudah aku. Ya. Ini dua pernyataan Nabi sampaikan, satu kepada Sayyidina Umar, satu kepada Sayyidina Ali. Bermakna bahwa dua sosok ini itu memenuhi kriteria sebagai seorang nabi. Hanya saja Allah sudah tutup kenabian dengan bi'sahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga kita pahami dengan hadis Rasulullah SAW, "Ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel." Ulama umatku itu kedudukannya seperti nabi-nabinya Bani Israel. Kita tahu berapa jumlah nabi Bani Israel yang enggak kehitung saking banyaknya. Nah, umat baginda Nabi SAW hanya memiliki satu Rasulullah SAW. Tapi ulamanya oleh Nabi disejajarkan dengan nabi-nabi Bani Israel. Itu makna yang mungkin tersirat dari ucapan baginda Nabi kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda. Nah, Islamnya Sayyidina Umar ini sedikit istimewa berbanding dengan Islamnya yang lain. Ya. Islamnya Sayyidina Umar, ya, utamanya adalah buah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umaraini ilaika." Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Dua Umar yang dimaksud oleh Nabi SAW, yang pertama Umar ibn al-Khattab, yang kedua Amr bin Hisham, nama lain daripada Abu Jahal. Ya. Tapi walaupun Nabi dalam hadis ini menyebut dua sosok, ya, tapi dalam hadis lain Nabi spesifik mengarahkan doa ini kepada Sayyidina Umar. "Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab." Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar ibn al-Khattab. Ya. Sehingga kita tahu sejarah atau riwayat bagaimana Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu arda, berawal dari keinginan untuk membunuh Nabi, berakhir dengan Islamnya beliau di tangan baginda Nabi. Ini sedikit istimewa berbanding dengan Islam para sahabat yang lain. Ya. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu arda digelari sebagai Al-Faruq, ya, karena sejak keislamannya dia sudah mencanangkan untuk memproklamirkan keislamannya dan juga memproklamirkan dakwahnya kepada ajaran baginda Nabi SAW. Ya. Setelah beliau membaiat Rasulullah, hal pertama yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, awalasna ala haq?" Wahai Tuhan Rasul, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Nabi menjawab, "Na'am, kita berada di atas kebenaran. Kalau begitu, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kalau begitu, kenapa kita tidak terang-terangan?" Akhirnya Sayyidina Umar keluar untuk mengumumkan keislamannya. Yang sejak saat itu, dua barisan para sahabat, yang pertama itu dipimpin oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua dipimpin oleh Sayyidina Umar, keluar untuk kemudian keliling Ka'bah menunjukkan kepada orang Quraisy bahwa mereka sudah memulai fase baru menunjukkan keislaman mereka tanpa sembunyi-sembunyi. Sehinggalah beliau digelari sebagai Al-Faruq, sebagai pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, ya, dan ini modal utama sebagai seorang muslim, modal utama sebagai seorang dai, modal utama sebagai seorang mukmin. Semua sifat-sifat istimewa itu modal utamanya apa yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi SAW bersabda, "Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar." Sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Al-haq ala lisani Umar. Ini modal seorang muslim. Karena Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayaznil muslim? Apakah mungkin seorang muslim itu berzina?" Nabi menjawab, "Na'am." "Ayasriqul muslim? Apakah seorang muslim itu mungkin mencuri?" Kata Nabi, "Na'am." "Ayakdzib?
Apakah dia mungkin berbohong? Nabi katakan la, enggak mungkin mukmin berbohong. Ini modal utama sebagai seorang muslim. Jadi semata membicarakan yang hak, semata menyampaikan yang hak. Yang kedua, ini modal seorang dai, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, modal utamanya adalah al-haq, menyatakan yang benar, mengesampingkan yang batil. Bahkan dalam hadis Nabi sabdakan al-qudat salasah, qadi itu ada 3, 2 di neraka, hanya 1 yang di surga. Yang di surga yang tahu kebenaran dan menyampaikan kebenaran, memutuskan sesuatu berdasarkan kebenaran. Pondasi utama keselamatannya adalah menyatakan kebenaran. Begitu juga dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menyebut ada 2 kriteria manusia. Yang pertama, manusia yang bahagia, manusia yang akan masuk ke dalam surga, dan yang kedua, manusia yang celaka dan yang akan masuk ke dalam neraka. Kriteria yang selamat, yang bahagia dan yang selamat itu yang berkata benar. Wala yadhalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa innal as-sidqa yahdi ilal birr. As-sidq, kejujuran, itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sebaliknya, kedustaan itu hanya menghantarkan kepada kejahatan, dosa, dan dosa hanya akan menghantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini modal utama seorang dai, orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai hadis tadi, wa innar rajul la yasduq wa yataharra sidqa, orang yang berkata jujur dan senantiasa berkata jujur, hingga di antara buah dari kejujurannya, dia mengetahui kebohongan orang yang berbicara di hadapannya. Ini di antara karamah Sayyidina Umar yang diceritakan oleh putra beliau Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menceritakan, kalau ada seseorang bicara di hadapan Sayyidina Umar, panjang pembicaraannya, kemudian di sela-sela pembicaraannya Sayyidina Umar mengatakan amsik hadza, tahan yang ini. Kemudian orang tadi melanjutkan pembicaraannya. Lalu Umar katakan amsik hadza, kemudian orang tadi melanjutkan lagi pembicaraan. Setiap yang Sayyidina Umar katakan amsik hadza, itu bohong. Yang tidak Sayyidina Umar katakan amsik hadza, maka apa yang dikatakan orang itu benar. Ini seperti yang zaman sekarang kita sebut dengan the lie detector, pendeteksi kebohongan. Jadi kita disuruh ngomong depan polisi, depan penyidik, kalau ada indikasi kebohongan, alat tadi bekerja, menyatakan atau memberi sinyal bahwa yang kita katakan ini bohong. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala punya perangkat itu. Ini bukan perangkat basyari, ini perangkat rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Settingannya langsung dari Allah. Nah, itu karena kejujuran beliau, sehingga beliau bisa mencium kebohongan yang diucapkan oleh seseorang. Innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar. Nah, ahbabana fillah, nah, sehingga ketika kemudian kita mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bertambahlah kemuliaan di atas kemuliaan. Karena hadis ini disampaikan atau diriwayatkan oleh orang yang Nabi jamin lisannya senantiasa mengatakan yang hak, kemudian yang beliau sampaikan itu adalah hadis sahibil haq, hadis orang yang senantiasa menyampaikan kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini, hadis Jibril alaihi salam, itu oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid hafizahullah ta'ala dikategorikan sebagai hadis pokok agama. Hadis yang menjelaskan tentang 3 pokok agama, yaitu rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan. Setelahnya tambahan tentang hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini bermula dari kedatangan Sayyidina Jibril alaihi salam dalam bentuk manusia. Karena diriwayatkan Sayyidina Jibril kalau datang dalam bentuk manusia, beliau sering meminjam raga atau meminjam rupa Sayyidina Dihyatul Kalbi. Ini seorang sahabat yang memang tampan rupanya. Kalau Jibril datang dalam wujud manusia, maka yang beliau serupai adalah rupa Sayyidina Dihyatul Kalbi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma
ini pernah melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk manusia 2 kali. Beliau katakan raaitu Jibril marratain, saya pernah melihat Jibril 2 kali. Kali pertama ketika oleh ayahanda beliau Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu diminta untuk menyampaikan satu permintaan, satu hajat kepada Rasulullah. Maka berangkatlah Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ke rumah baginda Nabi. Tapi saat sampai di depan rumah baginda Nabi, beliau melihat Rasulullah sedang menerima seorang tamu. Maka karena segan dengan tetamu itu, tidak ingin mengganggu Rasulullah dengan tamunya, akhirnya dia pun pulang, menyampaikan kepada ayahnya bahwa dia tidak bisa menyampaikan pesan itu karena Rasulullah sedang kedatangan tamu. Penasaran dengan siapa tetamu yang datang ini, Sayyidina Abbas kemudian datang menjumpai Rasulullah bersama dengan putranya. Setelah bertemu dengan baginda Nabi, maka disampaikanlah apa yang tadi diceritakan oleh putranya. Tadi putra saya minta datang untuk menyampaikan satu hajat, ternyata dia pulang lagi karena dia melihat ada seorang tamu. Nabi SAW kemudian bertanya kepada Sayyidina Abdullah tadi, apakah engkau melihat tetamu yang tadi datang menjumpai aku? Maka Sayyidina Abdullah menjawab, na'am ya Rasulullah. Kata Nabi, itu Jibril alaihi salam. Sehingga ketika Sayyidina Abbas datang, memang tetamunya sudah enggak ada. Ada yang datang adalah Jibril. Kali kedua, ketika 2 orang ayah dan anak ini datang berkunjung ke rumah baginda Nabi SAW. Setelah masuk, kemudian mereka berbicara. Saat itu Rasul seperti fokus, bukan kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, fokus ke arah yang lain. Sehingga akhirnya beliau cepat-cepat pamit pulang. Dan di tengah jalan beliau cerita kepada anaknya, sepertinya Rasulullah tidak fokus kepada apa yang aku sampaikan. Kata Sayyidina Abdullah, bagaimana bisa fokus? Karena Nabi saat itu sedang kedatangan tamu selain kita. Maka Sayyidina Abbas mengatakan, siapa tamu selain kita? Saya enggak melihat ada orang lain yang berada di rumah itu kecuali kita berdua. Akhirnya karena penasaran dengan perkataan putranya ini, maka dia pun balik lagi menjumpai Rasulullah SAW. Maka disampaikan apa yang diceritakan oleh putranya. Nabi katakan, betul, tadi Jibril alaihissalam datang ke sini. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas sudah melihat Jibril 2 kali, Nabi katakan, engkau akan buta di akhir hayatmu. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas buta di akhir hayatnya, dikatakan karena 2 kali melihat Jibril alaihissalam. Yang kedua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika baginda Nabi SAW pulang dari sebuah perjalanan, ternyata beliau enggak langsung masuk ke rumah. Disaksikan oleh Sayyidatuna Aisyah dari dalam rumah beliau, Rasul berbicara dengan seseorang. Tapi anehnya, lawan bicara Nabi ini berada di atas kuda, sedangkan Rasulullah ada di bawah. Ini tidak lazim. Ada seorang sahabat berbicara di atas kuda, sedangkan Rasulullah di bawah. Maka ketika Nabi masuk ke dalam rumah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang berbicara denganmu di atas kuda itu? Rasul mengatakan, awara'aiti, apa engkau saksikan orang tadi? Maka Aisyah mengatakan, na'am. Maka Nabi katakan, itu adalah Jibril alaihi salam. Ini kali pertama Sayyidatuna Aisyah melihat Jibril alaihi salam. Yang ketiga, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi SAW kedatangan Jibril alaihi salam di rumah beliau. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawakan makanan. Maka beritahu kabar gembira kepadanya, Allah sudah menyediakan istana untuknya di dalam surga. Nah, kemudian disebut kriteria istana itu oleh Jibril alaihissalam. Tidak lama sudahnya, betul datang Sayyidatuna Khadijah seperti keadaan yang disebutkan oleh Jibril, membawakan makanan kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul sampaikan salam dari Allah dan berita gembira bahwa Allah sudah menyediakan surga untuknya. Itulah yang kemudian kita menjawab salam daripada Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika wassalam. Itu jawaban salam Sayyidatuna Khadijah daripada salam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amati riwayat-riwayat hadis, mungkin satu-satunya orang yang secara khusus mendapatkan salam dari Allah adalah Sayyidatuna Khadijah. Nah, ada sahabat lain seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yang bukan dapat salam dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala, tapi disebut namanya oleh Allah. Beliau pernah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi katakan, ya Ubay,
amarani rabbi an aqra 'alaikal ghasyiyah. Wahai Ubay, Allah perintahkan aku untuk membacakan surat Al-Ghasyiyah kepadamu. Ya. Nabi Allah perintahkan secara khusus untuk membaca surah Al-Ghasyiyah kepada Sayyidina Ubay. Ubay kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, asammani rabbi? Apakah Allah menyebut nama aku secara spesifik, nyuruh engkau baca Al-Quran, surah itu kepadaku, sebut namaku?" Nabi kemudian menjawab, "Na'am, betul, Allah sebut namamu." Fabaka Ubay, maka Ubay pun menangis mendengar bahwa Allah menyebut namanya, memerintahkan secara khusus baginda Nabi untuk membacakan surah Al-Ghasyiyah di hadapan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ya. Ini masing-masing kedudukan sahabat dengan makom-makom mereka, yang jelas hanya Allah yang lebih tahu siapa di antara mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kita sebut nama seorang sahabat, melainkan ada sisi kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Sebut saja sahabat-sahabat Nabi, bukan hanya yang masyhur, yang familiar di telinga kita, yang kadang kita jarang dengar namanya. Pasti kalau tersebut cerita tentang dia, yang tersirat maupun tersurat adalah kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang sahabat, ya, yang bernama Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikatakan seorang hamba sahaya, budak, ya, kulitnya hitam, perutnya gemuk, ya, gendut. Ya. Suatu saat berjumpa dengan baginda Nabi SAW, ya, Nabi memeluk dari arah belakang. Ya. Nah, kemudian Nabi bertanya, "Man ana, man ana? Siapa saya? Siapa saya?" Julaibib tahu yang memeluk beliau dari belakang adalah Rasulullah. Karena enggak ada yang wanginya sewangi baginda Nabi, yang harumnya seharum baginda Nabi. Belum lagi dengan suara baginda Nabi, "Man ana, man ana? Siapa saya? Siapa saya?" Nah, ini bercanda Nabi dengan seorang sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man istara minni hadzal abad?" Siapa yang mau membeli budak ini? Karena memang beliau seorang budak. Nabi bercanda. Nah, Sayyidina Julaibib kemudian menjawab, "Idzan fahuwa fi kasad ya Rasulullah." Maka siapapun yang membeli saya, pastilah dia akan bangkrut ya Rasulullah. Sudahnya perutnya gendut, makannya banyak, kerjanya sedikit. Ya. Dia mengaku bakal bangkrut orang yang beli saya. Tapi apa jawaban baginda Nabi SAW? "Innaka laghali indallah." Sungguh kamu amat mahal di sisi Allah. Ini budak nih, hamba sahaya. Ya. Nabi katakan, "Innaka laghali indallah." Kamu sungguh mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan hadis yang disebut dengan hadisul A'rabi, hadis Arab Badawi yang kencing di masjid. Masuk ke dalam masjid, kemudian langsung kencing di dalam masjid. Fazajarahu, maka para sahabat pun menghardik dia, bentak dia, ya, marahin dia. Ya. Tapi Nabi SAW melarang. Fanahahum Nabi SAW, jangan. Utruku, berkata da'u, biarkan dia. Nah, orang lagi kencing dibentak, apalagi dikejar-kejar, bisa kemana-mana kencingnya itu. Udah biarin sampai selesai. Setelah selesai, Nabi katakan, "Hat zanuban minal ma." Ambil satu ember, kemudian disablok, ya, dibersihkan oleh Nabi SAW. Nah, ini yang oleh ulama, ya, Arab Badawi yang kencing di masjid ini, itu kedudukannya di sisi Allah lebih afdal daripada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dikatakan dalam kaidah, ya, nihayatul wilayah bidayatus suhbah. Puncak kewalian itu adalah permulaan tingkat suhbah. Jadi sahabat yang paling rendah sekalipun itu lebih mulia daripada para wali yang tinggi sekalipun. Wali yang paling tinggi di sisi Allah, yang walaupun sahabat Nabi pastinya juga adalah wali, itu tidak akan lebih mulia dari seorang sahabat Nabi SAW. Apatah lagi seumpama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini yang sebahagian katakan sebagai di antara ulama sekaligus penguasa yang istimewa, punya manaqib yang luar biasa. Ketika ada seorang mengatakan, beliau ini khalifah, "Ya Amirul Mukminin, engkau lebih afdal daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma." Beliau kemudian menjawab, "La sya'ratun fi anfi farasi Muawiyah afdalu minan Umar." Ketahuilah bahwa satu helai bulu
yang ada di hidung kudanya Muawiyah itu lebih mulia daripada Umar. Ya, Umar bin Abdul Aziz ni, ya, cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jangankan dengan Muawiyahnya, jangankan juga dengan kudanya yang beliau gunakan untuk jihad fi sabilillah, dengan bulu yang ada di hidung kudanya Muawiyah itu dia lebih mulia daripada aku. Nah, ini gambaran kedudukan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak terlalu istimewa seperti Arab Badu yang kencing di masjid, atau seperti Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Apatah lagi dengan kibarus sahabah, pembesar-pembesar sahabat. Apatah lagi dengan al-khulafa al-arba'ah, khalifah yang 4, ya. Apatah lagi dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi perbandingan sahabat dengan selain sahabat bukan lagi 1:1, 1 seluruh umat, ya. Dalam hadis dikatakan la wudi'a imanu Abi Bakrin fi kiffah wa imanu hadhil ummah fi kiffah la rajaha imanu Abi Bakar. Seandainya imannya Sayyidina Abu Bakar diletakkan di satu timbangan, kemudian iman seluruh umat diletakkan di timbangan yang lain, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar, ya, berbanding dengan iman seluruh umat. 1 bukan banding 1. Ini 1 banding seluruh umat. Itu gambaran kedudukan sahabat Nabi SAW. Semuanya tidak sama, nilai ibadahnya enggak sama. Bahkan yang tidak ibadah mahdhah seumpama sedekah pun nilainya enggak bakal sama. Perbandingannya seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Lau anfaqtum mithla Uhudin zahaban ma balagtum mudda ahadihim wala nasifah." Seandainya kalian sedekah sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan berbanding dengan sedekah 1 mud sahabat, atau bahkan setengah mud. Bukan emas makanan, bukan emas mungkin hanya gandum, bukan emas mungkin hanya korma, tapi yang walaupun 1 mud atau bahkan setengah mud itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada sedekah kita sebesar 1 gunung Uhud emas. Nah, ini gunung Uhud, gunung yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran yang tidak ada seorang pun selain sahabat yang bisa menyamai kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau kita bicara tentang sosok Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Nah, maka kalau kemudian kita amati hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, baik hadis an-niyat, innamal a'malu binniyat, yang Imam Syafi'i akui itu berisi sepertiga ajaran agama, ya, atau dalam ungkapan Al-Imam An-Nawawi, alaiha madarul Islam. Di seputar hadis ini itu berbicara tentang konsep Islam, ya. Ada 4 hadis, ya, yang disebut alaiha madarul Islam, ya. Salah satunya hadis innamal a'malu binniyat. Nah, ini yang oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau simpulkan dari 400.000 hadis yang dihafal. Disortir hingga dapat 40.000, disortir lagi hingga dapat 4.000, disortir lagi hingga dapat 400, sampai tinggal 4 hadis yang beliau katakan man hafidhaha, barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang mengamalkannya, maka sungguh ia telah menyempurnakan agamanya. Faqad istakmalad din, maka sungguh ia telah menyempurnakan agamanya. Ya, karena pernyataan seperti ini itu biasa, sama seperti Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, kalau seandainya tidak turun Al-Quran kecuali surat Wal Asri, maka niscaya cukup, ya. Allah enggak perlu turunin 30 juz. Seandainya Allah hanya menurunkan surat Wal Asr, ya, maka niscaya itu sudah cukup. Ya, dengan tadabbur beliau, ya, dengan pengamatan beliau, dengan kajian beliau tentang dengan wawasan beliau tentang surat Wal Asr, sampai beliau simpulkan begitu. Kalau seandainya enggak ada ayat Quran yang turun kecuali surat Wal Asr, niscaya itu cukup bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah kedudukan hadis ini. Enggak sama satu hadis dengan hadis yang lain, ya, secara konten, secara isi. Ada hadis yang berbicara tentang pokok-pokok agama, ada hadis yang berbicara tentang perkara-perkara yang biasa. Biasa dalam pengertian adat, ya, biasa dalam pengertian kebiasaan, ya, manusia yang dilakukan. Seperti hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang, ya, makan, ya. Ini kebiasaan yang kita, atau aktivitas yang biasa kita lakukan setiap waktu, makan, ya.
Tapi ketika dia sudah menyentuh hal yang berhubungan dengan agama, dia menjadi istimewa. Nabi SAW menyatakan dalam hadis, ketika ada seorang sahabat makan dengan tangan kiri beliau, Nabi katakan kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Sahabat ini mengatakan la astati ya Rasulullah, saya enggak bisa ya Rasulullah. Nabi kemudian katakan lastata'ta ma mana'aka illal kibr, engkau selamanya tidak akan bisa menggunakan tangan kananmu, karena yang mencegah kamu untuk pakai tangan kanan adalah kesombonganmu. Ini masalah biasa, adat, masalah makan. Tapi ketika sudah menyentuh hal yang prinsip, anjuran Nabi, petunjuk Nabi yang diabaikan, arahan Nabi yang ditolak, yang enggak diterima, enggak bisa ya Rasulullah, padahal dia bisa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan sanksi. Dikatakan sejak perkataan Nabi itu, yang bersangkutan tidak bisa lagi mengangkat tangannya menuju mulutnya. Ketika diangkat tangan ke mulutnya, itu tangan kaku, enggak bisa lagi digunakan untuk makan, karena mengabaikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahbabana fillah, kita merencanakan pembahasan kitab ini dalam beberapa pertemuan setiap minggu kelima insyaallah. Jadi ini sekedar mukaddimah, supaya nanti dalam perjalanan kita ada hal-hal yang lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita serap, karena memang poin-poin yang kita sampaikan itu hal-hal yang berhubungan dengan hadis yang kita sebut dengan hadis Jibril, baik tentang sahabat Nabi SAW dan kedudukannya, maupun sikap mereka terhadap ajaran dan juga petunjuk bimbingan baginda Nabi SAW. Jadi untuk efisiensinya waktu, kita insyaallah akan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari hadirin, baik tentang apa yang disampaikan atau hal-hal yang berhubungan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami persilahkan ada yang bertanya. Ya, Ustaz, betul. Jelaskan mengenai sahabat Nabi yang masuk ke masjid kemudian sampai sholat tadi. Mungkin apakah ada penjelasan di mana letak kesalahan daripada sahabat tersebut sehingga sampai disuruh ulang? Baik, jazakumullah khair. Ya. Baik, ini mengawali kitab yang ditulis oleh Sayyid Hasan Segaf, sebagai bantahan dari kitab dengan judul yang mirip, disebut dengan Sifat Salatin Nabi. Sifat salat Nabi, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat dari sejak takbir sampai salam. Nah, ini yang oleh ulama, hadis ini dikatakan hadis sahih, diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis. Jadi kita kenal istilah Al-Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6. 6 itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ini namanya berurutan dari segi kedudukan. Jadi yang paling istimewa ya Sahih Bukhari, kemudian setelah itu Sahih Muslim, kemudian setelah itu Sunan Abi Daud, dan sampai yang terakhir Sunan Ibnu Majah. Dari 6 ahli hadis ini, semuanya meriwayatkan hadis tadi kecuali Sayyid Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga kalau diriwayatkan oleh 6-6-nya disebut rawahus sittah, diriwayatkan oleh yang 6. Kalau diriwayatkan oleh 5 orang, rawahul khamsah, berarti tinggal kita hapus yang pertama, Imam Bukhari. Kalau dikatakan rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh yang 4, kita hapus lagi sesudahnya Imam Muslim, berarti tinggal yang 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dengan Ibnu Majah. Begitu juga kalau dikatakan diriwayatkan oleh 3, berarti 3 sisanya. Itu istilah yang disebut oleh ulama hadis. Sehingga kalau dikatakan rawahul khamsah, diriwayatkan oleh yang 5, supaya penulis tadi enggak capek-capek nulis Bukhari, Muslim, enggak. Rawahul khamsah cukup, ya, diriwayatkan oleh yang 5. Orang sudah paham apa yang dimaksud dengan yang 5 tadi. Jadi ulama kemudian menyimpulkan bahwa poin utama yang disorot dalam hadis ini itu terkait dengan thama'ninah, ya. Karena dalam hadis tadi Nabi katakan, ya, idza sallaita faqum, ya, jika engkau salat maka berdirilah, ya.
hatta tatma'inna qa'iman, sampai engkau tamakninah dalam berdirimu. Sumarka hatta tatma'inna raqian, kemudian rukuklah kamu sampai tamakninah dalam rukukmu. Kemudian bangun, kemudian sujud, begitu seterusnya. Setiap Nabi sebut rukun-rukun fi'li tadi, Nabi sertai dengan hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tamakninah dalam sujudmu. Jadi poin utamanya sahabat tadi itu ada pada tamakninahnya. Semua rukunnya sempurna, ada ruku, ada sujud dan seterusnya, tapi tidak ada tamakninahnya, sehingga Nabi SAW tekankan pada tamakninah. Nah, ini yang juga menjadi kajian utama ulama fikih terkait dengan tamakninah. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu tamakninah merupakan rukun di dalam salat. Yang tidak sah salat kecuali ada tamakninah. Ada 4 tamakninah. Ada yang menggabungkan dengan rukun sehingga rukun salat jadi 17. Ada yang secara tersendiri sehingga jadi 17. Ada yang meringkasnya, menggabungkannya dengan rukun yang lain sehingga rukun salat jadi 13. Ya. Imam Ghazali nambahin satu yang ke-18 yaitu al-khusyu'. Jadi kalau tidak ada khusyuk, ya, maka tidak sah salatnya karena dia merupakan rukun di dalam salat. Nah, ini terkait dengan hadis tadi. Kita bayangin ada seorang sahabat Nabi yang jelas-jelas salatnya di belakang Nabi, bermakmum kepada Nabi, tapi ketika diamati salatnya sama Nabi ternyata ada salahnya, ada kurangnya. Nah, sehingga ulama kadang menyimpulkan dari hadis tadi, setiap salat bayangkan, ya, selain hadis ihsan, Allah melihat seakan-akan Nabi melihat salat kita. Kira-kira penilaian Nabi tentang salat kita bagaimana? Kalau sahabat Nabi saja, Nabi katakan shalli fa innaka lam tusalli. Ya. Karena riwayat yang sama pernah diceritakan ada seorang salat, ya, Sabit al-Bunani, ini seorang kibar ulama tabi'in, melihat orang salat, ya. Salat kayak tadi tuh, kalau dalam bahasa hadis yankuruna kama yankuruddik, seperti ayam matok makanan, enggak ada tamakninahnya, enggak ada berhentinya gitu. Naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi. Nah, kemudian ulama tabi'in tadi bertanya, "Mudz kam tusalli?" Sejak kapan kamu salat model begini tuh? Dia jawab, "Mudz khamsina sana." Udah 50 tahun aneh salat macam begini, seperti yang ente lihat. Maka beliau katakan, "Innaka lam tusalli mudz khamsina sana." Kamu sesungguhnya enggak salat 50 tahun. Nah, ini kalau terjadi dengan diri kita, waliyadzubillah, kondisinya seperti ini. Karena ini salat termasuk rukun agama yang paling utama. Dia datang sesudah syahadat. Rukun Islam sesudah syahadat adalah salat. Ini aktivitas rutin 5 kali sehari semalam. Yang lain ada yang cuma setahun sekali, seperti zakat, seperti puasa Ramadan, seperti haji. Tapi salat ini setiap hari. Maka ulama menganjurkan, datang kepada orang alim, kemudian salat di depannya supaya dia bisa nilai salat saya udah benar belum gitu. Karena standar salat yang disebut dalam hadis Nabi SAW itu melihat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka Sayyidina Abu Hurairah sahabat Nabi setelah menjadi imam, supaya orang perhatikan salat beliau katakan, inni asbahukum salatan bi Rasulillah, aku adalah orang yang paling serupa salatnya dengan Nabi. Jadi kebanggaannya salah satunya ketika salatnya sangat serupa dengan salat Nabi. Yang serupa jelas sesuatu yang zahir bisa dilihat orang, rukuknya, sujudnya, itu yang bisa dilihat orang. Adapun kekhusyuannya enggak bisa kita nilai khusyuknya saya seperti khusyuknya Nabi misalkan. Nah, itu karena perkara yang tidak bisa kelihatan. Jadi yang beliau maksud, aku orang yang paling mirip salatnya dengan Nabi, itu adalah penampilan zahirnya, rukun-rukun salatnya. Itu juga yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali ketika beliau jadi khalifah di Kufah, menjadi imam. Setelah selesai salat beliau katakan, inni asbahukum salatan bi Rasulillah, aku adalah orang yang paling serupa salatnya dengan Nabi. Sayyidina Utsman juga pernah menyatakan pada perkara yang berbeda. Beliau wudu, memperlihatkan kepada yang lain bagaimana cara wudu. Setelah selesai wudu, beliau katakan, kana Rasulullah SAW yatawadda nahwa wudu'i hadza. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah berwudu persis seperti wuduku ini. Artinya wudu beliau betul-betul ngadopsi wudu Nabi. Karena ini ibadah badaniyah, yang memang diupayakan serupa dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Ya.
Ada yang lain? Ya, fadhil. Tadi kan kalau nggak salah saya tangkap, Iya. Allah memberikan salam kepada Siti Khadijah ya. Nah, Yang lalu salam itu kan setiap sholat hampir diaplikasikan doa Allah atas salam. Begitu tinggi kedudukan Siti Khadijah, seorang perempuan yang hampir setiap sholat doa itu dibaca. Nah, bagaimana Kak? Apakah tidak ada yang doa atau salam dari Allah setiap sholat selain Allahumma antas salam? nah, Allahumma antas salam kita baca sesudah salat. Adapun di dalam salat yang juga salam kepada Allah tuh at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ada dua riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini hanya masalah takdim dengan takhir saja. At-tahiyyatu lillah kemudian nyambung yang sesudahnya. Sedangkan yang kita biasa amalkan itu mentakhirkan lillah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tapi konteksnya hampir sama. Ini salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudahnya salam kita kepada Rasulullah SAW. Assalamu alayka ayuhan nabi. Kemudian nanti akan kita salamin kepada orang yang di kanan dan kiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini konteks yang dikatakan. Jadi Allah ataupun Allahumma antas salam itu yang kita baca selepas salat. Ya. Adapun salam kita kepada Allah di dalam salat itu at-tahiyyat mubarakat. Kemudian di dalamnya juga ada salawat dan salam kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salam karena memang pernah ngirim salam buat umat Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj ya, Ibrahim alaihi salam mengatakan ya Muhammad akri ummataka minni salam, wahai Muhammad sampaikan kepada umatku salam dari aku, sehingga kita sertakan salawat dan salam kepada Sayyidina Ibrahim ya. Nabi-nabi yang lain kita enggak sebut di dalam salat kita ya, salawat dan salam kepada mereka, khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabi langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, terus sampai langit ketujuh dengan Sayyidina Ibrahim, tapi yang khusus menyampaikan salam kepada umat baginda Nabi adalah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita kekalkan salawat dan salam kepada beliau. Nah, khususnya ya, ketika kita sudah mengawali salam assalamu alayka ayyuhan nabi, sehingga sesudahnya salawat kita enggak lagi pakai salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barik ala sayyidina Muhammad ya, kama barakta ya. Itu enggak ada salamnya di situ karena di awal sudah kita sampaikan assalamu alayka ayyuhan nabi. Dahulu sahabat Nabi SAW ketika membaca salam di dalam tahiyat itu nyebut nama malaikat-malaikat khusus. Assalamu alayka ya Jibril, assalamu alayka ya Mikail gitu. Assalamu ala Israfil dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi ganti assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu salam untuk kami dan juga untuk hamba-hamba yang saleh. Hamba yang saleh termasuk malaikat. Jadi enggak pakai sebut satu-satu Jibril, Mikail, Israfil ya. Ini 4 malaikat yang paling istimewa disebut oleh para sahabat, kemudian diganti oleh Rasulullah SAW supaya enggak hanya untuk mereka doang tapi buat yang lain. Nah, wallahu a'lam. Ya, ada yang lain? Ya, ada. Tentang prinsip kejujuran. Ya. Yang terjadi di kita ini kan contoh misalkan kita beli, kita lebih senang beli di toko yang punyanya di Tiongkok, material misalnya. Kita akan lebih senang beli di situ dibanding kita beli di orang biasa, orang lokal, maksudnya orang Melayu. Alasannya salah satunya karena si etnis Tionghoa ini lebih transparan dalam menjelaskan barang yang dia jual. Artinya etnis Tionghoa ini kan dia tidak pegang Al-Quran, tidak beragama Islam. Artinya tidak pegang itu, tapi prinsip-prinsip Islam dia jalankan. Yang kedua,
dalam prinsip muamalah secara Islam. Kalau perbankan ini pusat perbankan syariah justru ada di London, Inggris. Tidak dia ada di Makkah, tidak ada di Madinah, tidak ada di Kairo. Artinya tidak ada di negara yang mayoritas muslim, tapi dia menjalankan prinsip muamalah. Sedangkan di negara-negara yang dia beragama Islam, dia pegang Al-Quran, itu tidak menjadi misalnya. Artinya timbul pertanyaan, apakah memang dakwah para ustaz, para kiai itu belum sampai ke kita-kita ini, atau objek dakwahnya memang belum dapat hidayah? Mohon ya. Nah, jazakumullah khairan. Baik. Ya. Ini yang pernah disimpulkan oleh Syekh Muhammad Abduh, salah seorang tokoh pemikir Islam dari Mesir, Al-Azhar. Ya. Beliau pernah mengadakan kunjungan ke Eropa. Kemudian beliau katakan, ya, aku melihat ajaran Islam ada di Eropa. Ya. Jadi apa yang beliau saksikan di sana justru adalah aplikasi daripada ajaran Islam yang diabaikan oleh justru mayoritas kaum muslimin di negaranya. Karena beliau berasal dari Mesir, ya, dari negara yang ada Al-Azharnya gitu. Tapi ketika beliau datang ke Eropa, justru itulah kesan yang beliau sampaikan. Ya. Aku melihat ada Islam, ya. Sehingga keluar pernyataan beliau yang sangat populer, al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam itu tertutup oleh perilaku orang Islam. Ajaran Islam tertutup oleh perilaku orang Islam. Atau pernyataan seorang muallaf yang mengatakan, sungguh aku beruntung mengenal ajaran Islam sebelum aku mengenal perilaku orang Islam. Kalau lihat perilaku orang Islam dulu, ya, mungkin alergi atau mungkin a priori untuk belajar Islam, apalagi sampai masuk Islam. Untungnya aku mengkaji Islam dulu, baru kemudian aku melihat perilaku orang Islam. Setelah dia kaji Islam di negaranya, di Eropa, kemudian dia datang ke negara Islam, banyak perilaku orang Muslim yang menurut apa yang dia sedang pelajari itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Maka keluar pernyataan itu, sungguh aku beruntung mengenal ajaran Islam sebelum aku melihat perilaku orang Islam. Nah, secara fair kemudian dia katakan juga, kalau aku melakukan kesalahan, maka akulah yang salah, bukan ajaran Islamku yang salah. Sehingga jangan nilai Islam salah kalau melihat perilaku saya salah, karena memang yang salah sayanya, bukan ajarannya, ya. Itu fenomena yang mungkin ada sisi atau hikmah yang tersembunyi di balik itu, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada seorang masuk Islam, itu hampir dipastikan mayoritas, ya, latar belakangnya karena memang mereka merasa nyaman dengan ajaran Islam. Bukan karena iming-iming materi, ya. Bukan karena ini, bukan karena itu. Walaupun kita tidak nafikan, ada mungkin satu dua untuk tujuan lain, masuk Islam untuk tujuan lain. Jangankan zaman kita, di zaman Nabi pun tidak sedikit yang masuk Islam untuk tujuan lain. Sehingga kita kenal istilah munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, itu yang disebut dengan Rasul Munafikin, gembongnya munafik. Jelas dia masuk Islam bukan untuk masuk Islam, tapi masuk Islam untuk merusak Islam, ya. Atau yang kita kenal dengan istilah zindik atau zanadiqah, itu orang-orang yang memang menyembunyikan kebencian kepada Islam tapi berbaju Islam. Nah, sehingga ini yang mungkin menjadi kendala, ya. Sekaligus di waktu yang sama tantangan dakwah buat kita. Tapi Nabi SAW menyatakan dalam hadis, ya, absir atau bisyarah, kabar gembira, bahwa suatu saat, ya, ajaran Islam ini akan masuk ke semua bentuk jenis rumah, baik rumah yang terbuat dari kulit, rumah yang terbuat dari dedaunan, rumah yang terbuat dari bebatuan, ya. Rumah yang mewah sekalipun, itu pasti cahaya Islam akan masuk ke dalamnya. Jadi, ya, kita pernah ada kajian, ya, di Menara Petronas, ya. Di Malaysia itu termasuk, ya, bangunan yang tertinggi di Malaysia itu, Menara Kembar. Itu buat kajian Islam di atas.
Itu kita teringat dengan hadis Nabi tadi, cahaya ikhlas Islam akan masuk ke semua bentuk rumah, ke semua bentuk bangunan, hatta bangunan yang paling tinggi sekalipun. Ya. Ternyata ada ajaran Islam di sana. Ya, mungkin juga ada diskotiknya, kita nggak tahu ya. Mungkin ada tempat-tempat hiburannya. Tapi yang terpenting, ya, pernah ada majelis, ya, pernah ada kajian ya, tentang Islam di atas itu. Itu kemudian kita teringat dengan hadis Nabi SAW. Karena memang dalam bahasa Al-Quran Allah katakan, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Seandainya orang kafir enggak senang sekalipun, Islam akan tetap tinggi, Islam akan tetap. Ya, tapi tadi tetap ini menjadi tantangan dakwah bagi kita. Ya, sehingga kebaikan yang kita upayakan saat ini itu tidak berhenti sampai sekarang, tapi terus berlanjut. Ya, terus cari cara supaya Islam ini bisa masuk ke semua lini, ya, masuk ke semua sektor kehidupan manusia. Dan alhamdulillah ya, kita lihat kebangkitan Islam saat ini ya. Jadi kantor-kantor, instansi-instansi itu sekarang merasa bangga kalau ada kajian Islamnya, ada kajian rutinnya. Dulu mungkin agak alergi ada kajian Islam gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya, hampir di setiap instansi, sampai BUMN dan seterusnya itu banyak kajian-kajian Islam. Bahkan bisa lebih rutin daripada masjid. Ya. Ada kajian zuhur tiap hari, ada kajian duha, ya. Ada kadang-kadang iftar bersama. Itu kadang lebih makmur daripada masjid. Padahal perkantoran. Ya, itu bisyarah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ada yang jawab ya? Ya. Jawab ya. Ya. Jamaah Masjid Nurul Yakin, demikian kajian kita pada hari ini. Untuk melengkapi kajian ini kami mohon kepada Pak Kiai Ustaz bin Hafiz untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anfa'na bima 'allamtana 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. La tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa antana ala qada'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.